Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Gunakan sehat kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini ingin berwasiat takwa. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai turun. Diusahakan meningkat terus. Laksanakan yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kunci kebahagiaan hidup. Minimal harus ada di dalam hati kita 3 ini minimal. Insya Allah hidup bahagia. Kunci yang pertama, bersyukur. Bersyukur. Apa itu syukur? Ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan, mengakui atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Bentuk mengungkapkan rasa syukur yang pertama, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan hamdalah. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang diridhoinya, yang Allah ridho. Salat, puasa, menunaikan ibadah yang lain, itu bentuk syukur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat dari syukur dijelaskan dalam Al-Qusairi. Hakikat syukur menurut beliau, pengakuan atas nikmat Allah, zat pemberi nikmat, dengan jalan ketundukan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na. Ibnu Qayyim itu mengartikan syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan lisannya. Apa itu? Berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan melalui anggota badan, kata beliau, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan dari kata syukur, kufur. Enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui. Ini pernah terjadi, semisal perkataan Qarun dalam surat Al-Qasas 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Qarun? Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Ini Qarun mengingkari semua yang ia dapatkan, hartanya kah, semuanya yang dia punya, merasa berkat ilmu yang dia miliki. Hati-hati, kita harus meyakini apapun, bentuk sekecil apapun nikmat dari Allah, itu semuanya harus kita syukuri, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surat Al-Baqarah 152, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, azkurkum, pasti aku ingat kalian. Washkuruli, syukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kau mengingkari. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, populer ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum, jika kalian bersyukur, Allah akan jamin la azidannakum, akan ditambah itu nikmat kalian. Ingin nikmatnya ditambah, tidak pernah bersyukur, ngeluh terus, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya sehat, keluarganya sehat, ketika mencari ekonomi sulit, mengeluh sama Allah, padahal Allah sudah berikan nikmat sehat kepada anaknya, keluarganya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita hidup bahagia, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar ketika mendapat ujian, cobaan. Dalam Wikipedia, sabar itu diartikan tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Itu sabar. Tabah. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar. Bersabar ketika mendapat ujian, cobaan. Namanya hidup, resiko. Kita pasti akan mengalami ujian, cobaan. Dalam surat An-Nahl 96, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan diberi balasan kepada orang yang sabar. Apa balasannya? Dengan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, pahalanya lebih baik. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, iman itu ditegakkan di atas 4 pilar: keyakinan, kesabaran, jihad, dan keadilan. Kata beliau, kedudukan sabar terhadap iman itu laksana kedudukan kepala terhadap tubuh.
Tidak ada tubuh yang tidak berkepala. Artinya apa? Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki kesabaran. Dalam surat Al-Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabar, bersabar. Wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, agar kita hidup bahagia sebagai orang beriman, usahakan hidup kita bahagia, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kelak kita pun bahagia. Yang ketiga, saat berbuat dosa, menzalimi diri, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tenggelam dengan salah dan dosa. Cepat istighfar. Namanya manusia lupa berbuat salah, berbuat dosa, kezaliman, maksiat. Namun Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Dalam surat Ali Imran 135 dan populer ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang berbuat kekejian, aw zalamu anfusahum, kezaliman terhadap dirinya sendiri, zakarullah, ingat kepada Allah. Namun kalau sudah ingat, Allah lanjut ayat ini, fastaghfiru lizunubihim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat seingat, sadar, tapi lupa, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Namun Allah berpesan, setelah berbuat maksiat, kezaliman, kekejian, ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah berpesan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diulangi lagi. Stop. Istighfar, istighfar, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, sampai nangis. 2 bulan berikutnya maksiat lagi, gibahin orang lagi. Subhanallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diulangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Berhenti. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami tutup satu ayat Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, memperkuat yang tadi. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, menganiaya dirinya, kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun menarik para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu waktu yang pas yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 17. Kapan pasnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal mustaghfirina bil ashar, mohon ampunlah kalian di saat waktu-waktu sahur. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hidup, kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum bin nazar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa zarul fawahisa ma dhahar wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ba'd 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullah